Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Oke, ketemu lagi di channel Bang Handri. Gua sekarang lagi ada di Komsen Jati Asih teman-teman. Jadi pagi ini jam 5.59 atau jam 6 ya teman-teman. Gua mau touring lagi nih. Touring pagi ini gua mau ke arah timur ya teman-teman. Rencananya jadi mau ke Purwokerto. Jadi seperti biasa rute yang gue lewatin insya Allah lewat Kerawang, Cikampek, Sukamandi, Pamanukan, Lobener, Padalarang, Cirebon, Brebes. Terus nanti gue lewat di Tanjung belok kanan ya teman-teman ke arah Songgom. Oke, kita let's go lagi ya. Ini sekarang jam 6 pas, bensin keadaan full. Pokoknya let's go aja ke arah timur. Oke, kita ikutin ya teman-teman bareng-bareng video gua ke arah timur. Kali ini gua bareng sama anak gua yang nomor 2, nomor 3. Let's go. Oke teman-teman, pertigaan Pakuwon Mall. Kita ke kanan ngambil arah Pantura. Kalau kiri ke Jakarta teman-teman ya, via Kalimalang. Ya, oke teman-teman, alhamdulillah cuacanya kayaknya cerah banget. Jam 6.13. Kondisinya cuacanya cerah banget. Adi tutup di. Hah? Tutup. Apaan tutup? Helmnya. Oh. Terus mic-nya di kedepanin mulut. Nah iya. Kalau mic-nya agak ke bawah suaranya kresek-kresek. Oke. Oke teman-teman, sebelum melakukan perjalanan jauh, baiknya kita melakukan cek-cek motor ya teman-teman di semua area motor, mulai dari mesin, CVT, pengereman, kalau perlu aki, dan semuanya deh pokoknya. Dan perlengkapan seperti jas hujan, jaket, sarung tangan, sepatu, itu yang agak-agak wajib menurut gua. Helm minimal tuh yang SNI. Terus kalau yang berboncengan bertiga atau berempat, ya baiknya lagi anak-anaknya dikasih helm satu-satu. Tapi untuk kayak gua boncengan berdua, minimal kita pakai semuanya yang standar-standar aja temen ya, jangan ada yang kurang. Oke, di depan ini perapatan Unisma teman-teman. Ini perapatan yang lumayan krusial menurut gue nih kalau yang orang-orang yang pada mau ke Pantura. Ke kanan itu Kalimalang ya teman-teman. Kalau lurus jalan nasional. Kita baiknya lewat jalan nasional aja. Udah mulai banyak orang yang pada mau mudik ya teman-teman.
kelihatan dari barang bawaannya. Soalnya mudik tahun ini kayaknya 2 gelombang teman-teman. Ini hari Sabtu ini termasuk gelombang pertama nih, ntar gelombang kedua mungkin adanya di hari Selasa, Rabu kayaknya sih. Di Sumatera masih pada nongkrong di depan terminal Bekasi. Oke, jam 6.19 kita ada di terminal Bekasi, lampu merah. Wih, mantap, rame. Ada danau-ranau indah, ada banyak banget ada di Sumatera. Ini mall yang ada saljunya ya? Iya betul, tuh ada tuh Trans Snow World. Oke teman-teman, 20 menit kita sampai di Bekasi Timur ya teman-teman. Ini tepatnya di underpass Bula Kapal. Teman-teman yang belum tahu lewat Pantura kalau masuk Bekasi, nah kita lewat yang bawah ya teman-teman, Tambun Cikarang. Jadi nggak ada tulisan Jawa Tengah atau Cirebon, tapi udah mulai dari sini di depan underpass Bula Kapal Bekasi Timur. Mulai dari sini teman-teman, arah Jawa Tengah itu tinggal lurus saja ya, nggak pakai belok-belok, ikutin jalan paling besar aja atau jalan nasional ini. Nah setelah itu kita melihat di depan ada gapura ya teman-teman. Itu gapura perbatasan Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Ya, ini gapura Selamat Jalan Kota Bekasi. Jadi sekarang kita udah masuk Kabupaten Bekasi teman-teman. Jadi pagi ini masih campur sama orang berangkat aktivitas kerja ya teman-teman. Kalau anak sekolah sih semuanya udah libur, setahu gue sih ya, karena anak-anak gue yang negeri dan swasta udah libur. Oke teman-teman, jam 6.32 kita ada di daerah Cibitung ya teman-teman. Nah, sejauh ini dari Bekasi sampai Cibitung kondisi jalanan masih mulus banget, hampir nggak ada lubang teman-teman, aman. Jadi yang mudik sampai ini sih apa pintu tol Cibitung ini aman banget. Jos gandos, mantap. Oh iya, terus juga teman-teman yang melakukan perjalanan dan kebetulan nggak puasa, cuma menginformasikan aja ya teman-teman, sepanjang jalan banyak tempat sarapan nih teman-teman, dari ketoprak, bubur ayam itu ada. Jadi bener-bener nggak kosong banget. Mungkin karena orang udah pada tahu kali ya, banyak yang melakukan perjalanan jauh dan banyak yang nggak puasa juga. Jadi banyak yang pada buka untuk mereka yang tidak puasa. Parah ini, macetnya kayaknya panjang. Ada apakah? Apa ada truk berhenti? Apa ada apa ya, nggak tahu.
Orang dari Tangerang. Mana? Terus, Oke, mau kemana tuh? Tangerang ke Tegal ya. Keren tuh di. Kayak gitu di foto tuh di. lucu banget dikasih tulisan gitu. Iya, kan banyak dikasih tulisan kocak biasanya. Tulisannya apa tuh di? Mudik tahun ini masih naik Vario, semoga tahun depan bisa naik Pajero. Semangat Mas, Tangerang Tegal. Yang itu juga ada tulisan. Mana? Yang depan itu. Tulisannya kecil banget. Tulisannya apa ya? Coba banget. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aigo. Ya Allah, remek begitu. Kasihan. Hah? Kasihan. Insya Allah. Soalnya biasanya nggak apa, jarang macet. Kok tumben macet? Oke teman-teman, tadi ada kecelakaan nih, kontainer sama tronton. Macet kurang lebih berapa tadi ya? 10 menitan teman-teman. 10 menitan macet. Udah sampai gerah gue, bener-bener dah. Oke teman-teman, depan itu pertigaan terminal Cikarang ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan kanan ini lancar. Karena lewat lurus itu juga bisa. Jalan di keadaan ramai kayak gini, konsentrasinya butuh lebih. Karena gue biasa lewat sini kan malam ya, istilahnya masih apa, sepi banget, nggak ada, jarang lalu lalang motor atau mobil lewat, jadinya gas-gas aja. Oke teman-teman, di sini mulai jalanannya mulai ada beberapa yang rusak. Tetap waspada, hati-hati. Dan oh ya teman-teman, nanti videonya banyak gue part ya teman-teman, karena gue mau bikin lebih detail video-video yang ada di perjalanan gue ini. Masya Allah, ini sih parah banget ini. Dari sini udah ada apa, pedagangnya ya, apa yang dari di sana dipindahin ke sini, dan ini memakan jalan. Waduh, satu jalan sendiri lebih malah. Disenggol. Tadi ini belakangnya disenggol. Sama itu ya, orang itu ya. Nggak apa-apa sih, senggol sedikit. Ayah lagi liatin, dan ayah getok tok. Lagian Ini Cikarang. di Cikarang di. Udah. Panas banget sih.
SGC Cikarang. Oh, ituannya dipindahin apanya, pedagangnya. Jadi di sini lebih lancar. Oke. Nah, kan lancar kan. Nah, ini baru. Tapi dipindahinnya ke sebelah sana. Sama aja sih sebenarnya. Enggak ya. Lebih lancar jadinya ya. Kalau kemarin kan 3 jalur jadi 1. Terus banyak pedagang jadi riuh ya. Kalau sekarang 1 jalur doang, yang jalur 2 ini lancar. Oke, udah pokoknya begitu dah, lebih lancar. Ribet amat. Kita ngadep matahari sepanjang sampai tengah hari ini. Mantap. Gue tuh kenapa ke Pantura itu nggak mau jalan pagi, itu salah satunya ini gue menghindari. Oh my god, matahariku. Ya, oke teman-teman, untuk perjalanan jauh ini jangan lupa teman-teman bawa uang secukupnya. Jangan terlalu banyak juga uang di dompet, ngeri-ngeri sedap. Secukupnya aja untuk beli makanan dan bensin, karena sekarang kan banyak udah bisa pakai transfer atau QRIS. Jadi meminimalisir yang kita takutkan. Baiknya megang uangnya jangan terlalu banyak, apalagi memakai perhiasan. Ya begitu dah pokoknya dah, yang standar-standar aja pokoknya, nggak usah yang aneh-aneh. Pulang kampung yang penting kita selamat, karena keluarga kita menunggu kita. Jangan terlalu kebawa emosi juga kalau di jalan ada yang nyenggol atau apa ya. Cuma masalah-masalah kecil, jangan terlalu dibesar-besarkan ya teman-teman. Jaga emosi, bener-bener ego dan emosi harus dijaga. Karena di situasi mudik kayak begini biasanya karena padat, terus ada yang kenceng, ada yang pelan banget. Nah itu bikin emosi, bikin naik darah. Oke, di depan Adi, mic-nya ditaruh dia. Ini udah di mulut. Di dalam helm. Terus juga kacanya ditutup. Oke. Kan kayak kedengeran ada angin, Di. Iya. Oke, teman-teman, kita ada di Lemah Abang. Masya Allah, itu macetnya gila. Itu kemana? Gila. Lihat, Masya Allah, itu motor kayak nyamuk. Itu kemana? Itu ke Cikarang. Kasihan dia. Ih, banyak orang mokel, Di. Ayah juga mau mokel nanti. Ya ntar lah. Masih pagi nih. Adi udah lapar parah. Enggak sih, biasa aja, udah hilang laparnya. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita ada di perbatasan ya teman-teman, antara Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Oke, sekarang kita masuk Kabupaten Karawang.
alhamdulillah jalanan dari Bekasi sampai Kerawang 99% mulus. Jadi aman ya teman-teman, buat yang pada mudik dari Bekasi sampai Kerawang, karena walaupun ada lobang udah ditambelin, semoga tambelannya itu kuat lama. Oke, lampu merah ini kiri Rengas Dengklok, kita masih lurus terus teman-teman. Kita masih lurus lagi. Nah, di depan nanti ada pertigaan lagi teman-teman. Pertigaan kalau yang lurus itu masuk ke Kerawang kota, kiri ke arah Lingkar, yang dibilang Lingkar Tanjung Sari. Tuh, Bandung, Cirebon, Jawa Tengah, belok kiri. Kalau kondisi siang rekomendasinya lewat sini teman-teman ya, tapi tetap waspada karena di sini terkenal sama lobangnya atau jalanan rusaknya. Wah. Oke, jam 7.12 teman-teman. Cuaca alhamdulillah cerah. Dari Jati Asih ke sini berarti kurang lebih 1 jam 12 menit. Tadi 10 menit dipotong macet parah karena ada kecelakaan truk sama truk. Nah, di sini yang agak bahayanya di sini ya. Di tengah ini agak bahaya teman-teman nih, antara coran sama coran, terus juga tambelan sama jalan berlubangnya kita lihat. Nah, ini teman-teman nih, mantap itu, bikin kaget. Nah, di sini banyak banget warung-warung nih teman-teman nih yang mau istirahat. Mungkin kalau yang dari Banten atau Tangerang tuh di sini udah lelah-lelahnya. Kalau gua alhamdulillah masih seger teman-teman. Oh iya, mohon maaf gue juga pagi ini nggak puasa teman-teman, karena mau melakukan perjalanan jauh kayaknya nggak sanggup deh. Oke teman-teman, sejauh ini jalanan di Lingkar lumayan bagus ya teman-teman. Bisa dibilang 99% bagus. Beberapa jalanan rusak udah pada ditambelin, kelihatan dari aspal-aspal baru. Pokoknya mantep. Nah, awas, hati-hati teman-teman. Astagfirullahaladzim, ini tengahnya ngeri banget ini. Itu tambelan lama ya. Oh, berarti ya di sini ngeri-ngeri sedap nih. Agak ekstra hati-hati aja ya teman-teman. Jangan terbuai sama jalanan lurus sepi. Enak banget sih tadi ngegasnya, tahu-tahu 80-90, padahal bahaya mengintai. Nih, wah kacau tuh kalau kita di tengah jalan yang tambelan ini.
soalnya tambelannya tuh nggak rata, tambelannya ding 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 ding. Kalau motor kan berasa banget. Nah ini juga nih, kacau. Kena gua. Lumayan itu. Kelihatannya sih mulus ya teman-teman dari aspalnya, tapi pas kita tapakin kayak naik kuda. Parah banget. Parah banget. Sedah. Oke, kita sampai di Apu Villaggio. Masih seperempat jalan lagi nih. Kenapa dia ngantuk? Udah nguap aja baru nyampe sini nih. Dasar. Perjalanan kita masih super panjang nih. Gara-gara Adi mau ikut, ayah jadi pulang dulu semalam, nggak langsung berangkat. Ayah kan tadi mau berangkatnya kan malam, gara-gara Adi mau ikut, jadi nungguin Adi dulu sampai pagi. Oke teman-teman, jam 7.23 akhirnya kita keluar dari Lingkar Luar Kerawang. Ternyata kalau siang sih nggak seburuk yang dipikirkan teman-teman. Masih mulus jalanan Lingkar Luar. Mudah-mudahan selalu mulus terus, biar yang lewat juga aman nyaman. Iya. Oke teman-teman, kita masuk daerah mana ini ya? Kelari teman-teman. Hampir lupa gue sama Kelari aja. Kelari. Ini di Kelari ini biasanya sarangnya lobang. Biasanya. Udah agak berasa nih pantat. Udah 1,5 jam jalan. Emang harus begitu ya teman-teman. Di perjalanan jauh itu kita jangan terlalu maksa. Kalau perlu antara 2-3 jam kita itu istirahat untuk ngelurusin badan, kaki, mata, pokoknya buat ngelempengin semuanya dah. Sama kalau gue bener-bener nggak kuat deh. Nggak kuatnya itu bukannya lapar, hausnya itu yang nggak kuat. Mungkin semuanya kali ya, semua orang ya. Kalau udah perjalanan jauh, soalnya bawa motor bukan bawa mobil. Kalau bawa mobil mungkin lebih enak, tapi kalau nyetir ya sama juga sih, kecuali naik bis tinggal duduk manis. Daerah Kelari ini
kondisi jalan agak-agak padat. Iya, nah ini jalan rusak nih biasa aja nih. Alhamdulillah dibenerin, jadi nggak terlalu gedubragan. Kita di depan kantor kecamatan Kelari tadi, barusan lewat. Jalanannya baru diaspal ya tadi ya, dan ini juga masih terlihat mulus. Mudah-mudahan mulus terus sampai Cikampek. Karena dari tahun ke tahun, atau kalaupun hari-hari biasa juga, Karawang ini terkenal banget sama jalan rusaknya, khususnya di Pantura ya teman-teman. Karena yang sering gue lewatin tuh ya daerah Pantura. Nah ini Pasar Kosambi. Pasar Kosambi sejauh ini aman-aman aja ya, nggak ada lubang yang berarti atau jalan rusak. Yuk, awas ya, pokoknya dibilang 100% enggak ya teman-teman. Tetap kita waspada tingkat dewa kalau di Pantura. Mau itu kelihatannya mulus, pokoknya harus waspada lah. Jangan percaya kalau dibilang mulus 100%. Wah, nggak mungkin ya. Kadang-kadang tambelan baru sekarang ditambel aja, besok malam udah hancur kalau hujan gede banget. Nah ini teman-teman, enaknya jalan siang, pokoknya enak banget dah. Lobangnya itu kita bener-bener bisa ngelihat sampai jauh, aman. Oke, di depan Simpang Jomin teman-teman. Simpang Jomin ini simpang legendaris nih. Jembatan ini dibangun tahun berapa ya teman-teman ya? Kalau ada yang tahu tulis di kolom komentar teman-teman. Karena di tahun 90 dan 2000-an awal tuh nggak ada. Ya, kita masuk ke Jalan Pantura yang sesungguhnya nih teman-teman. Ini bener-bener yang namanya Jalan Pantura. Itu feel-nya itu beda banget ya. Udah mulai banyak truk-truk gede. Pokoknya udah berasa deh. Nggak kayak tadi di sebelumnya.